persiapan pemilu 2004. Jadi tahapan-tahapannya mulai dari awal, kesiapan pemilu itu sendiri, kendala-kendala yang dihadapi, masalah-masalah bagaimana penyelenggaraan KPU di daerah-daerah konflik, seperti misalnya di Aceh, di Kalimantan, Poso, Papua, dan lain-lain. Hal itu sebetulnya dilihat dari segi ancaman, ada hal-hal memang yang tidak dapat sepenuhnya ditangani suatu proyek-proyek objek vital di mana pihak luar itu minta ada kerjasama dengan TNI. Tentu TNI tidak dalam kapasitas hal seperti itu, karena tugas dari TNI jelas dia tidak ada MOU-an, dia perintah dari negara untuk melaksanakan pengamanan, itu yang dilakukan. Jadi inilah sebetulnya di sisi lain bahwa yang menangani objek-objek vital itu sendiri perlu ada juga kejelasan kerjasama. Tidak secara khusus dibahas, tetapi itu juga pengantar tadi Menko juga menyampaikan agar ya tidak terjadi hal-hal itu, diharapkan partisipasi dari semuanya lah. Keadaan darurat militer yang telah berjalan selama hampir 6 bulan, secara umum di sana dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Kalau rekan-rekan datang ke sana boleh digali informasi-informasi itu. Ketika darurat militer itu berjalan, upaya-upaya penegakan hukum, upaya-upaya pemulihan kehidupan supaya normal kembali, upaya-upaya kemanusiaan itu dapat berjalan secara signifikan. Saya memberikan contoh. Penegakan hukum ketika tertib bisa dari Islam, bisa dari nasionalis, bisa Jawa, bisa luar Jawa, bisa militer, bisa intelektual, bisa ulama, bisa perempuan. Ya, saya kira itu. Berarti nggak perlu banyak nanti mempersempit malah ya. Jangan. 我们首先看到的是中国文化的源头和基督教的源头是同样的。那我们发现这一点呢，是从考察中国文化的最古老的一些经书和考察基督教的圣经，我们做出比较呢，发现这两者是同一个来源。那么很重要的一点呢，是我们通过中国的文字来进行考证。在中国文字最早的一种是甲骨文，甲骨文我们发现呢，它比圣经出现的年代还要早500年。可是呢，甲骨文所记载的故事里边的很多字的解释，也只有在圣经里边的讲的那些人类起初的故事，才能给它一个最圆满的解释。所以呢，这些故事本身和圣经的一致性，也能够表明这两个文化原来是同出一个源泉。那有没有还有？setelah tahun 1001 到公元前的2247年 sampai sebelum Masehi 2348. Di situ Alkitab mengatakan bahwa mengacaukan bahasa manusia. 应该是发生了2件事，事情就是让他说一种新的语言。 Kedua, membuat dia mengatakan dengan bahasa yang baru. 我们希望大家注意的是这个年代。 Yang kita perhatikan adalah 我们希望大家注意的就是在夏朝建立之前，我们讲中国人的历史，205年以前的历史都只有传说，而没有实际记载的历史。 sebelum 2205 maka sejak 我们有了第一个朝代， tetapi setelah 2205 maka bahkan itu ialah berhadapan 5 kerajaan. Arti 这个尧呢，他的后来人的这个名字也是有意义。 bahasa Ibrani juga mempunyai artinya. Di dalam cerita Tiongkok bahwa Yafet dia menghasilkan adalah senlung. Maka nenek moyang dari Tiongkok dia tidak cat. Di tengah-tengah dari keturunan Sem ada keturunan
Presiden Republik Indonesia beserta Bapak Taufik Kemas tiba di tempat upacara. Penghormatan Lapor upacara parade dan defile dalam rangka peringatan ke-58 Hari Tentara Nasional Indonesia tahun 2003. Satu, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Jalan! Arwan kanan, maju!
dalam memperingati hari yang bersejarah bagi Tentara Nasional Indonesia. Perjalanan yang cukup panjang ketika 58 tahun yang lalu negara Republik Indonesia meresmikan terbentuknya Tentara Nasional Indonesia. Adalah benar bahwa keberadaan Angkatan Darat, Laut, dan Udara sedari awal sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi mari kita simak, Tentara Nasional Indonesia sesungguhnya tidak pula dibentuk secara serta-merta oleh pemerintah pada saat atau segera setelah pencantumannya dalam Undang-Undang Dasar tadi. Pembentukan kekuatan militer yang sesungguhnya wajar dan mutlak dimiliki oleh negara manapun juga tampaknya bukanlah merupakan prioritas para pendiri negara kita. Para pendiri pendahulu negara kita itu tampaknya ingin agar Republik Indonesia yang baru lahir tersebut dapat mencapai tujuan nasional secara damai dalam jajaran dunia yang beradab. Namun, kenyataan memang telah berbicara lain. Beberapa bulan sebelum berakhirnya Perang Dunia Kedua, negara-negara besar yang kemudian menjadi pemenang perang sudah memutuskan penyerahan kembali seluruh wilayah Indonesia beserta semua rakyatnya kepada penguasaan kerajaan Belanda. Bagi adanya suatu negara, namun pemerintah tetaplah pemerintah dan bukanlah negara. Negara terdiri dari kesatuan antara rakyat, wilayah, dan pemerintahnya. Pemimpin pemerintah dapat saja ditawan oleh musuh dan pemerintah menjadi lumpuh karenanya. Hidup di kampung halamannya sendiri tetaplah ada. Tahu kewajiban dan tanggung jawabnya. Secara spontan mereka membentuk laskar dan berbagai barisan perjuangan dengan satu tujuan, membela kemerdekaan yang baru diproklamasikan itu. Tentara adalah politik negara, ideologi tentara adalah Pancasila. Saya minta kepada seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia, pertahankanlah sikap itu. Keseluruhan karakter dan sikap seperti itulah yang hingga saat ini memberi garis merah perjuangan dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia kepada bangsa dan negaranya. Garis merah yang tidak akan pernah luntur di tengah dinamika kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita, seakan-akan juga ditarik-tarik untuk lebih dekat dan berpihak kepada salah satu kelompok atau golongan dalam kehidupan kebangsaan ini. Adalah merupakan catatan sejarah bahwa situasi dan kondisi politik seperti itu berlangsung ketika Republik Indonesia yang masih muda